Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yurfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Amin Allahumma amin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Fa in qulta, maka jikalau berkata olehmu, kaifa yaltabisu 'alal 'abdil 'arifi anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqa lil 'amali salih wa 'azzama qadrahu wa aktsara sawabahu bi fadlihi wa mannihi. Fa in qulta, maka jikalau berkata, yakni bertanya olehmu, kaifa yaltabisu 'alal 'abdi, bagaimana tersamar atas seorang hamba, al-arifi yang ma'rifat, anna Allah ta'ala, oleh bahwasanya Allah ta'ala huwa alladhi waffaqa lil 'amali shalih, yaitu zat yang telah memberikan taufik oleh Allah lil 'amali shalih, untuk beramal saleh, wa 'azzama qadrahu, dan telah membesarkan oleh Allah, mengagungkan oleh Allah, qadrahu, akan kadarnya, wa aksara sawabahu, dan memperbanyak oleh Allah sawabahu, akan ganjaran pahalanya amal saleh, bifadlihi, dengan semata-mata anugerahnya Allah, wa mannihi, dan kurnianya Allah. Fa'lam annaha huna nuqtatan latifatan wa dhakhiratan syarifatan. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaha huna, akan bahwasanya di sini masalah ujub, nuqtatan latifatan, yaitu ada faedah yang lembut, yang halus, wa dhakhiratan syarifatan, dan simpenan makna yang mulia. Wa huwa, adapun dia faedahnya, annan nasa fil ujubi salasatu asnafin,
bahwasanya manusia fil ujubi pada masalah ujub, yaitu ada 3 golongan. Sinfun humul mu'jibuna bikulli halin. Satu golongan, mereka itu orang-orang yang ujub bikulli halin, dengan segala keadaan. Wahumul mu'tazilatu, mereka itu adalah golongan mu'tazilah. Wal qadariyatu, dan golongan qadariyah. Alladzina la yarawna lillahi alaihim minnatan fi af'alihim, yang mana mereka tidak melihat oleh mereka bagi Allah alaihim atas mereka, tidak melihat itu, tidak meyakini mereka bagi Allah atas mereka minnatan akan anugerah kurnia fi af'alihim pada perbuatan-perbuatan mereka. Wa yunkiruna al-auna wat taufiqal khassa wal lutfa, dan mengingkari oleh mereka akan pertolongan Allah, wa taufiq, dan taufiq al-khassa yang istimewa, wal lutfa, dan lutuf kesantunan Allah. Wa dzalika li syubhatin istaulat alaihim, adapun yang demikian itu tidak meyakini anugerah Allah, li syubhatin, yaitu karena ada subhat istaulat yang menguasai oleh subhat alaihim atas mereka. Wasinfun humud dzakiruna lillahi al-minnata bikulli halin, dan satu golongan, mereka itu orang-orang yang ingat lillahi bagi Allah, al-minnata akan kurnia, bikulli halin dengan segala keadaan. Wahumul mustaqimuna, mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah. La yu'jibuna bisyai'in, tidak bangga diri mereka dengan sesuatu, minal a'mali, daripada amal-amal salehnya. Wa dzalika li basiratin ukrimu biha wa ta'yidin khussu bihi. Adapun yang demikian itu, ingat anugerah terus, li basiratin, yaitu karena ada basirah, kewaspadaan dalam hati, ukrimu biha, yang dimuliakan mereka biha dengan kewaspadaan hati, wa ta'yidin, dan ada sokongan taufik, khussu bihi, yang diistimewakan mereka bihi dengan sokongan taufik. Wasalisu wahumul mukhlituna, dan adapun golongan yang ketiga, dan mereka yaitu orang-orang yang mencampur adukan amal,
Wahum ammatu ahli sunnati, dan mereka itu adalah orang-orang awam dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tarotan yantabihuna, kadang-kadang tersadar mereka, fayadhkuruna minnatallahi, maka ingat oleh mereka akan karunia Allah, nikmat Allah. Wataratan, dan kadang-kadang yaghfuluna, lupa oleh mereka, fayu'jibuna bidzalika, maka ujub, berbangga-bangga diri oleh mereka, bidzalika, dengan demikian itu kurnia, limakanil ghaflati al-aridati, karena keadaan lalai yang melintas, wal fatrati fil ijtihadi, dan kendur pada kesungguhan ibadah, wan naqsi fil basirati, dan kurang pada kewaspadaan hati. Fa in qulta wallahu a'lam bissawab. Saudara, di dalam kita hidup ini, yang harus menjadi program hidup, dengan lahirnya kita di jagat raya ini tanpa kita minta-minta sama Allah, tanpa kita capek kudu nangis-nangis sama Allah biar ada di jagat raya, tapi dengan gratis kemurahan Allah diwujudkan kita oleh Allah dari tidak ada menuju kepada ada. Yang tadinya kita boleh ada, boleh tidak, Allah takdirkan kita menjadi ada dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak dihamparkan di jagat raya ini. Maka hendaknya program Muslim yang bertanya untuk apa Tuhan hadirkan dia di jagat raya ini, untuk apa Allah tongolin kita sampai kita ada di jagat raya ini. Apa untuk mikirin corona hari demi harinya, atau untuk apa? Maka orang yang menyadari tentang kurnia Tuhan dia diwujudkan di jagat raya ini, yang ada di otaknya hendaknya bagaimana supaya bisa wusul kepada Allah, bagaimana supaya bisa sampai ma'rifat dan musyahadah billahi ta'ala. Dengan ma'rifat dan musyahadah itu, dia akan diberikan surga di dunia sebelum dia diberikan surga di akhirat. Dia harus menyadari bahwa Tuhan itu dekat.
bahwa Allah itu amat sangat dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia harus menyadari bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi dia, daripada detak jantung dia, urat leher dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia harus memprogram dan memproteksi di dalam hati, akal, dan pikirannya bagaimana cara dia wusul kepada Allah yang dekat. Kenapa Allah itu dekat, akan tetapi belum sampai juga. Memang Allah itu dekat, akan tetapi prosedur menuju Allah itu yang jauh. Tahapan-tahapan menuju Allah itu begitu banyak yang harus dilalui meski Allah itu dekat. Laksana ilustrasinya presiden di samping rumah kita rumahnya. Walaupun dekat itu presiden, enda langsung gampang turun proposal. Prosedurnya kudu lewat RT dulu, RW dulu, lurah, terus camat, bupati atau wali kota, gubernur, ampe dirjen, ampe menteri, ampe terus kantor kepresidenan, ampe nyampe presiden. Walau presidennya di samping rumah, tapi prosedur menuju presiden itulah yang jauh. Sebagai ilustrasi saja, walillahil masalul a'la, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada banyak tahapan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini, memberikan metode bagaimana kiat-kiatnya, tahapan apa yang harus dilalui supaya bisa wusul ma'rifat dan musyahadah kepada Allah. Banyak tahapan, dari mulai tahapan pengetahuan tentang Tuhan, dia siapa, Tuhan siapa, mempelajari dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia belajar tentang ilmu sebagai tahap awal menuju kepada Allah. Sulit kalau orang itu bodoh untuk menuju makrifat kepada Allah. Setelah dia masuk pada tahapan ilmu, dia memahami bahwa Tuhannya suci, yang boleh dekat adalah yang suci. Mulailah dia sadar kalau dirinya banyak kotoran dan air got yang penuh nempel pada diri dan bajunya, tak layak untuk bisa dekat dengan Tuhan yang suci. Orang yang berlumuran dengan noda maksiat. Oleh karena itu, ketika dia menyadari
dirinya kotor, dirinya banyak noda. Tak layak orang yang banyak noda masuk ke istana presiden, apalagi ketemu presiden, sebelumlah dia mandi. Maka ada tahapan namanya aqabatut taubah. Dia harus masuk pada tahapan taubat, tahapan berbenah dengan aturan-aturan. Dan itu sudah dipaparkan panjang oleh Imam Ghazali di Minhajul Abidin, cara-cara bertaubat, muhasabah dalam taubat, dan seterusnya, sampai rukun-rukun dan penyempurna serta adab-adab taubat. Sesudah dia taubat, berkeinginan kembali tidak gampang ternyata menuju kepada Tuhan. Ada rintangan-rintangan, kadang anak, kadang istri, kadang teman, macam-macam. Kadang urusan dunia, kadang setan, kadang nafsu. Itulah ketika dia sudah bisa memahami siapa makhluk yang menghalangi dirinya, posisinya dia mengenal tentang dia diri, tentang nafsu, dia tentang setan, tentang dunia, pengen dekat sama Allah. Muncul lagi kendala-kendala dalam dekat sama Allah. Kadang gusar tentang rezeki dan macam-macam. Pada akhirnya tahapan demi tahapan yang sudah kita pelajari, sampailah kita masuk pada aqabatul qawadih. Materi ke-6 kita ini tentang celaan-celaan. Ternyata di dalam diri kita masih banyak kekurangan-kekurangan atau kecenderungan perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri kita. Ada suudzon sama orang, ini sok nih nggak pakai masker nih, sok. Jadi udah nuduh buruk aja di hatinya, dan dosanya gede banget. Nuduh begitu. Macam-macam. Ada riya dan ada ujub, bangga diri. Dan ini berbicara bangga diri adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang anak manusia muslim yang pengen wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dibanggakan oleh kita? Mau apa yang harus dibanggakan oleh seorang anak manusia kayak model kita? Sehari-hari yang lebih rajin baca WA dibanding Al-Quran, lebih rajin nonton TV yang isinya corona dibanding membaca Quran yang menjadi obat hati yang merana. Apa yang harus dibanggakan? Harta. Tidak ada orang yang punya harta sebanyak Qarun, umatnya Nabi Musa.
Tapi apa yang terjadi pada Qarun, hartanya mendem ke bumi, tidak manfaat sama sekali, ampe jadilah bahan rebutan ama orang-orang. Ampe Qarun dikata ada di Indonesia, gali tanah nyari harta Qarun. Kayak kebayoran aja si Qarun, saking hartanya mendem itu Qarun, ndak manfaat. Bangga dengan harta, mendem hartanya. Apalagi lah kita yang timbang punya sedikit. Qarun duitnya diangkut 400 kontainer, kunci lemari duitnya enggak keangkut. Kunci lemari, yang lemari isinya duit semua, kuncinya doang enggak keangkut, saking banyak. Kita berapa sih punya duit? Mau sombong apa yang mau disombongin? Paling punya seperak. Sombong parah, tapi jauh lebih parah udah miskin sombong. Ini parah banget. Apa yang mau dibanggain? Miskin sombong. Orang kaya sombong. Kaya-kaya rada-rada pantas, tapi salah di agama. Qarun contohnya. Apalagi kita orang miskin, apa yang mau disombongin? Begitu. Tidak ada ibadah, tidak ada ibadah yang dikerjakan yang paling banyak sebanyak iblis beribadah kepada Allah. Ribuan tahun sebelum Adam dicipta, iblis udah ibadah. Bahkan ibadahnya luar biasa, sampai mendapatkan pangkat khazinul jannah, boleh tunggu surga. Saking ibadahnya luar biasa. Tapi apa daya, ketika datang ujub pada iblis, disuruh sujud ama Adam tak mau. Siapa Adam? Gua lebih tinggi dari Adam. Gua dari api, Adam dari tanah. Jatuhlah iblis yang ibadahnya banyak. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan. Udah memang gak ada corona juga, nggak demen ama masjid tuh musola. Ditambah ada corona, pas. Alhamdulillah. Orang sombong itu yang ke masjid nantang corona. Orang mau kayak gua, kayak begitu udah paling tingginya saja, paling tingginya aja. Kayak begitu. Emang tadi juga nggak demen nama ibadah. Ngaji aja dialokin, ngaji nantang corona, orang kayak gua. Orang yang ngaji aja belum tentu surga. Cuman dia kepengen musyahadah, ma'rifat, dan dapetin surga dari Allah. Biar bisa usul maka ngaji. Itu aja belum pasti. Enggak ngaji pengen masuk surga, nanem kagak pengen panen, lah kan gila. Kalau nanem berharap panen wajar, wong nanem, wong ibadah kagak pengen masuk surga. Gila, al jununu fununun. Emang gila itu macem-macem. Ibadah kita sedikit. Apa yang mau dibanggain? Tempat kita tinggi, tidak ada tempat yang paling tinggi selain surga. Tapi apa yang menimpa pada datuk kita Adam alaihi salam, akhirnya terusir juga dari surga.
Tidak ada yang pantas dibanggakan punya ilmu, ya seenceret ilmu kita. Seberapa sih kita punya ilmu? Mau sombong? Orang yang alim adalah Bal'am bin Ba'ura. Barsiso alim kabir, muridnya kalau sekali ngajar paling dikit 600.000. Dan semua muridnya asal duduk sama dia bisa terbang semuanya. Saking hebatnya itu kiai. Tapi Al-Quran berkata lain. Bal'am pun juga neraka. Orang alim di Al-Quran ada yang diumpamakan yakhshallaha min ibadihi ulama. Ada yang diumpamakan keledai, ada yang diumpamakan anjing. Bal'am pun nasibnya kayak anjing. Tak ada nilai sama sekali. Ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat gara-gara ujub. Orang punya ilmu ujub, kalau kata nafsu masih pantas dan wajar, tapi disalahkan oleh agama. Tapi ada yang lebih parah, udah kagak ngaji, ujub gitu, udah bodoh, ujub, merasa paling benernya aja. Ini lebih parah. Maka ujub ini merusak, penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan muslim. Ibnu Athaillah pada akhirnya di awal-awal hikamnya langsung nyinggung perkara ujub ini. Dalam nasihat pertamanya, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Orang harus berdiri pada maqam la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan tak ada kemampuan kecuali Allah yang kasih daya, kasih kemampuan. Maka bila kayak model pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengata kepada rakyatnya yang banyak agama di Indonesia ini, yang muslim didorong bagaimana si muslim untuk ke masjid, ke musholla, ke tempat ibadah, berdoa, memohon untuk membantu meringankan pemerintah. Karena yang bisa ngilangin corona cuman Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa ngilangin sehebat apapun makhluk. Didoronglah oleh para pemangku kebijakan, wahai rakyat yang beragama Islam, ayo pada ke masjid, ayo pada ke musholla, bantu kami untuk minta kepada Allah supaya Allah angkat ini wabah, karena yang kuasa Allah. Kita tiada kuasa, ini aja kewalahan kita. Bantu kami, doa. Itu mah bukan didorong begitu, malah dilarang sholat Jumat di rumah aja, ngendep aja, yang kagak-kagak begitu, repot. Kalau drama Korea sih mendingan begitu. Yang drama Indonesia repot. Kalau yang agamanya Kristen didorong, wahai umat Kristiani, ayo pada ke gereja, kamu bantu doa minta sama Tuhan supaya ini wabah corona hilang. Yang agamanya Hindu, ayo pada ke pura,
minta kepada dewa sesuai keyakinannya. Begitulah pemangku kebijakan yang enak. Minta karena yang kuasa Allah. Tidak ada yang kuasa makhluk mah. Allah dorong makhluknya biar dekat dengan Allah. Beri makhluk, umat dan penduduk dimotivasi. Begitu. Dikata corona nggak ada obatnya lah, tambah bingung orang. Begitu, nggak ada obatnya, tapi nonton TV katanya banyak yang sembuh, lebih stres lagi. Ini yang bener mana? Katanya nggak ada obatnya, susah. Tapi banyak yang sembuh. Yang sembuh ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Ada obatnya nggak kira-kira? Ada. Itu sembuh sendiri. Lah kan kagak diobatin. Kenapa dibilang nggak ada obatnya? Ya Allah. Mendingan ngaji minhaj aja. Biar enggak mumet-mumet. Jadi puyeng. Bingung. Katanya disuruh pakai masker, udah pakai masker. Katanya yang model begitu mau nggak boleh, masih nembus. Jadi repot juga. Begitu. Jadi ditakut-takutin. Salah aja. Tidak menuduh konspirasi, tidak. Tapi berita-berita yang muncul itulah namanya konspirasi. Membuat orang jadi takut. Berita ini yang enak-enak. Seorang ibu bilang sama anaknya, minum obat nak, manis, manis, pahit dikata manis. Emang begitu cara memberi pemahaman kepada orang awam biar mau memotivasi. Kalau udah sembuh enak. Laporin dong yang sehat-sehat tiap hari, itu aja diangkat. Yang mati diumumin dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen? Ya Allah. Kalau mau diumumin sebelum ada corona, orang mati banyak nggak? Yang kayak begitu diumumin, bikin orang takut aja. Katanya jangan takut, tapi beritanya begitu mulu. Ini yang benar mana? Gitu, katanya jangan takut, gitu. Begitu, yang kagak-kagak. Begitu, yang kagak-kagak. Jadi susah. Kadang sampai ada peraturan yang nyuruh biar di rumah pakai masker, tambah sesak napas. Yang bahan sekuba aja udah napas payah, disuruh dirangkep 7 modal. Aduh, jadi puyeng hidup. Jadi susah hidup ini. Tapilah kita orang punya iman, kuatkan iman, insya Allah imun akan kuat. Jangan kuatkan imun, iman jadi menurun. Buruk sangka aja sama orang yang kagak, malah diberitakan lagi. Alhamdulillah pendapatan dari hasil razia masker udah sampai sekian. Ya Allah, girang banget malakin rakyat. Alhamdulillah, orang alhamdulillah bagaimana? Susah juga. Begitu. Kalau pengen nyuruh rakyat pakai masker mau gampang, suruh aja. Siapa yang pakai masker dikasih duit 250.000. Pakai enggak? Lah pakai. Ya Allah. Begitu. Iya, tidak. Jadi repot. Ujub ini ndak boleh. Kita jangan ujub.
Tidak boleh, maka kitalah kudu ditekan untuk sering-sering baca ratib. Ini APD, alat pelindung diri. Ratib, bukan rapid. Itu mau sering-sering rapid. Ratib. Gitu. Apaan? Rapid. Ratib. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya apapun saja kalau udah Allah disebut dan nempel di hati. Tidak berbahaya, tidak apa-apa. Dan Nabi begitu aja. Siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim maka tidak akan berbahaya apa saja. Nabi yang ngomong. Sama dokter Kristen aja kita percaya. Ini obat yang gede 3 kali sehari, yang kecil sekali. Kita baik Pak, baik Dok, nggak pakai protes. Apa iya ini kecil sekali, yang gede aja 3 kali, yang kecil ulunya 10 kali. Nggak pakai protes begitu. Ama Nabi kurang percaya. Ini berbicara iman bukan imun. Ini juga APD, alat pelindung diri. Diajarkan oleh Nabi, kekasih Allah yang tahu, berlindung kepada Allah, minta keselamatan. Ya amanal khaifin, amin nabi mana. Dibantu yang sakit-sakit di rumah sakit, sampai dokter dan tim medisnya dibantu sama kita orang yang baca ratib. Aslahallahu umurul muslimin. Perbaiki tuh urusan orang Islam tuh, kasihan tuh dokter tim medis capek berjibaku, kasih sehat. Begitu didoain, kagak mau. Maskerin mulut kita, jangan suudzon kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Lidah kita. Tapi kajian kita malam hari ini begini. Kata Imam Ghazali, bila Anda bertanya kepadaku tentang ujub, bagaimana seorang hamba yang makrifat bisa terjangkit ujub? Bukankah dia itu paham bahwa Allah lah yang memberikan taufik dan kemampuan untuk beramal saleh? Allah lah yang mengagungkan kadar amal itu dan memperbanyak ganjarannya. Murni kemurahan, kurnia dan kebaikan Tuhan. Kok bisa ada ujub? Mungkinkah ujub itu bisa tersamar, campur aduk sama seorang yang sudah ma'rifat? Apakah orang yang sudah ma'rifat itu masih juga bisa ujub ataukah tidak? Bila itu yang ditanya, kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, maka pada masalah ujub ini ada satu faedah yang begitu halus, pemahaman yang begitu bagus yang harus difahami duduk perkara ujub ini benar-benar oleh seorang muslim. Sehingga kalau orang mau renungi tentang kajian ujub, manusia secara umum berbicara masalah ujub akan terbelah menjadi 3 sekte dan golongan. Berbicara ujub
manusia ternyata tidak sama. Setidak-tidaknya ada 3 golongan berbicara tentang ujub. Golongan pertama adalah al-mu'jibuna bikulli halin, orang yang hobinya ujub. Hobinya ujub dalam berbagai kondisi, kapan dan dimanapun, ujub menjadi kebanggaannya. Ujub menjadi pilihannya. Ada golongan-golongan yang kategorinya selalu ujub. Pilihan hidupnya adalah ujub. Bangga diri menjadi karakternya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa itu orang yang ujub menjadi pilihan hidupnya? Ujub menjadi karakter di dalam hidupnya, yaitu pertama golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah satu golongan daripada muslim yang selalu menentang zahir daripada hadis-hadis dan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urusan akidah. Semisal dulu pembangunnya namanya Wasil bin Atha sebagai gegendot Mu'tazilah. Di zaman tabi'in besar Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, Wasil bin Atha mengatakan, orang yang ibadah wajib masuk surga, pasti masuk surga. Orang yang dagang pasti untung. Orang yang berobat pasti sembuh. Orang yang kena corona pasti mati. Inilah namanya Mu'tazilah. Namanya Mu'tazilah. Orang yang panasnya 37 derajat pasti corona.
Ini namanya bisa saja dia kena malaria, bisa saja dia kena cikungunya, bisa saja dia kena gejala tipes, bisa saja karena kehujanan tadinya. Dia tidak percaya itu. Pokoknya corona. Mu'tazilah, golongan yang mengingkari ajaran-ajaran dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah pasti berbuat yang terbaik. Begitulah yang namanya Mu'tazilah. Bukan boleh saja berbuat yang baik dan yang terbaik. Boleh. Anak kecil sakit, apa terbaiknya? Dosa nggak ada, apa nggak ada. Tapi boleh saja bocah dikasih sakit sama Allah, terserah. Begitu. Yang rajin ibadahnya dikasih miskin boleh, yang enggak ibadah dagangannya untuk boleh saja, enggak pasti, terserah dia sifatnya iradat. Mu'tazilah enggak begitu, dia menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, golongan Qadariyah, orang-orang yang mengandalkan kemampuan, tidak mengandalkan Allah. Pokoknya pengen terhindar sama corona, masker. Itu namanya Qadariyah. Bahkan bukan masker doang, ampe portal gang-gang ditutup, ada tulisan portal anti corona. Kenapa ditutup? Ada corona, berarti portal ini anti corona. Ampe mau lewat susah, gara-gara begitu. Ampe ditulis di rumahnya, dilarang silaturahim, sebab silaturahim membawa petaka, menyalahi hadis Nabi. Silaturahim memberi panjang umur, murah rezeki. Nabi yang ngomong. Rumahnya ditulisin tidak menerima tamu. Mati juga. Mati. Ya Allah. Kalau terhindar ama corona, kudu make hand sanitizer. Lalu dia bilang, minyak wangi yang mengandung alkohol ndak sah buat sholat. Kata dia, ini hand sanitizer alkohol dipegang-pegang, disemprot melulu tiap hari sampai karpet-karpetnya. Bagaimana ini ya? Ini kayaknya mesah, itu begini ini mesah nih. Bagaimana pimplan-pimplan ini ajarannya? Jadilah begitulah orang. Qadariyah itu mengandalkan kemampuan lokal, melupakan taufik dari Allah. Itulah Qadariyah. Pokoknya kalau pengen untung, dagang. Setiap dagang pasti untung, itu karena pinternya kita. Begitulah kata orang Qadariyah. Padahal banyak gelarnya SE,
MM, MBA, doktor, sampai profesor ekonomi masih naik bajai. Rugi juga dagangnya. Jadilah enggak pasti, terserah Allah. Enggak ngandalin otak. Kalaulah kemudian dia anaknya pinter ranking 1, dengar-dengar Pak, anaknya ranking 1. Siapa dulu bapaknya? Begitulah orang Qadariyah. Siapa dulu bapaknya? Anaknya yang bontot, enggak lulus dari 1000 murid. Dengar-dengar yang bontot enggak lulus. Siapa dulu bapaknya? Begitu enggak? Apa dia bilang? Nasib. Nasib itu perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah bikin kagak lul. Adapun kita bikin anak lul. Loh, hebatan kita tuh Qadariyah. Qadariyah. Dia dagang untung. Bapak ini dagangnya untung. Emang otak gua mencer. Oh iya. Begitu. Pas besokannya rugi. Bapak rugi. Emang otak gua encer. Nasib. Nasib. Qadariyah. Selalu mengandalkan potensi diri. Qadariyah. Ini gua nih yang buat. Kalau nggak ada gua nggak jadi. Itu namanya Qadariyah. Itu aja rusak. Tapi masih mending. Ada yang lebih parah, kagak ngerjain ngaku. Dapat gua itu, ngurusin juga kagak. Ngaku dapat gua, ngurusin kagak. Yang ada ngegerecokin doang, dapat gua. Ada. Lebih parah. Yang kayak begitu, parah sekali. Begitu, parah. Qadariyah, orang yang mengandalkan syariat, melupakan hakikat. Maka kita jangan bergantung sama Qadariyah. Ayo ini hakikat. Pemerintah dorong masyarakat, suruh doa. Terserah agamanya apa kek. Begitu. Dengan keyakinannya. Dorong supaya bantu pemerintah. Baca doa apa kek. Begitu. Ini mau kagak. Kadang yang saya dengar ada juga pemerintah yang malah nyuruh nonton drama. Kadang susah juga. Repot. Bingung. Inilah kondisi yang ada dalam kehidupan kita bermasyarakat. Orang Qadariyah mengandalkan potensi diri, melupakan kemampuan doa. Padahal Indonesia itu di Undang-Undang Dasar pada pembukaannya berkat rahmat. Ada berkat rahmat. Artinya ada doa. Dan bantuan Allah, negara merdeka. Bukan karena perang. Mengakui hakikat dulu. Ini kagak. Kurang mau sama hakikat. Maunya sama syariat. Malah ditakut-takutin. Ini tidak jelas. Ini pandemi ini sampai kapan. Tambah bingung yang corona. Waduh. Dagang kapan. Tambah bingung. Begitu. Jadi repot. Mana abang gak ngerti corona. Cicilan mau kudu dibayar.
Corona ngerti nggak Bang tuh ya? Enggak, ini dia yang bikin puyeng ini, bukan corona, cicilan. Begitu. Bener kan? Kayaknya nyengir-nyengir ini kayaknya. Tuh begitu sudah. Hakikat harus jadi lapisan. Hakikat tuh namanya iman. Syariat tuh namanya imun. Iman ini jadi landasan. Untuk imun, kan Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ada jantung. Bila jantung itu sehat, maka yang lain sehat. Bila jantung itu rusak, yang lain itu rusak. Rusaknya jantung dengan pikiran yang masuk, pikiran dengan yang dilihat dan dibaca. Bila yang dilihat televisi, yang didengar radio, yang dibaca WA, corona mulu, rusak jantungnya. Rusak dia jantungnya, maka rusak segalanya. Dan jantung itu di situ ada qalbu, tempat sumber cahaya Tuhan. Di sanalah ada keimanan. Bahaya kalau tidak. Ada orang jadi ujub, bangga diri. Apa yang mau dibanggain? Tidak adalah orang kayak kita. Mati juga. Sebelum ada corona juga mati aja. Dan banyak. Ada corona. Yang sembuh juga banyak. Berarti nggak berbahaya. Kan banyak yang sembuh. Banyak sembuh. Biasa. Jadi jangan ditakuti digede-gedein banget. Jadi repot. Akhirnya kudu swab lagi. Swab tuh bayar nggak sih? Bayar. 2 juta lah. Mana udah nggak kerja. Jadi bagaimana? Nah. Hah? Oh. Kita menabi aja. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala tuh penyakit lah. Gigi 2000 tiap hari 2000 rupiah nolak penyakit. Nabi yang ngomong. Saya lebih percaya sama Nabi. Sedekah hindarkan kami dari penyakit batin, penyakit lahir. Belum 2000 obat. Nabi yang bilang. Kita mau percaya aja sama Nabi. Begitu. Insya Allah. Itu mau ogah 1000 2000 lebih demenan ngasih ama justisi aja 250. Begitu. Ngaji sedekah sama masjid yang lagi dibangun. Bisa dibangun begitu. Yang jelas. Jadi puyeng. Mu'tazilah dan Qadariyah ini karakternya ujub, selalu membanggakan diri. Sampai dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Ini repot. Siapa itu Mu'tazilah Qadariyah? Orang yang tidak meyakini ada taufik, ada pertolongan, ada kemampuan Tuhan dalam perbuatan yang dia kerjakan. Ibarat kita ngaji, orang Qadariyah, ya gua pinter karena gua ngaji, bukan gara-gara taufik Allah. Orang Qadariyah, gua untung gara-gara gua dagang, bukan pertolongan Allah. Itulah orang Qadariyah. Ngandalinnya syariat dan potensi. Tidak percaya
Ada anugerah Allah, ingkari taufik. Yang ada kemampuan akal, yang ada akal. Sementara sunni la haula wala quwata illa billah. Ya kita enggak ada kemampuan akal, enggak bisa kalau enggak ada taufik dari Allah. Mahal taufik. Ngaji aja boleh rumah kita dekat dengan majelis ilmu, musola, masjid, enggak nyampe. Alasannya kakinya semurat lah, macam-macam. Tapi kalau minggu ke Perigi Lama, Kamal, Parung, Pamulang, Pacuan Kuda, nyampe. Jauh. Enggak ngomong tuh asam urat, enggak. Ini bagaimana? Emang taufik dari Allah. Diingkari taufik itu. Kenapa sampai begitu lebih mengandalkan ke potensi, keilmuan, kekayaan, kemampuan, kurang meyakini ada taufik yang hebat Allah, kita enggak hebat? Karena ada kerusakan pada jiwa yang menguasai mereka. Hubbul jah wa karahiyatil maut. Amat sangat menyukai harta benda dan kepangkatan, serta melupakan yang namanya pentingnya mati-matian untuk kehidupan pasca kematian. Melupakan pentingnya mati-matian mengejar sesuatu yang bermanfaat di kala mati. Inilah biangnya namanya Mu'tazilah dan Qadariyah. Kita jangan mengandalkan kemampuan diri. Nyariat macam-macam. Ada yang nyariat dohir pakai masker, nyariat batin pakai doa. Sama-sama nyariat. Yang pakai masker masih minta sama Allah biar sehat. Yang baca ratib minta, sama-sama minta. Sama-sama nyariat. Allah lah yang ngasih taufik. Setidak-tidaknya dengan zikir dapat ganjaran. Andai pun musibah itu nimpa, dapat ganjaran dan dapat ketenangan. Wong ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati jadi tenang. Begitu orang. Yang kedua, ada orang golongan yang ingat segalanya kurnia Allah. Apa aja Allah. Apa aja Allah. Laksana anak muda dikasih topi oleh Noah Ariel Noah Ariel Peter Pan. Kasih topi, dipuji-puji. Ini topi dari Ariel. Ini topi dari Ariel. Bagus ini, artis. Idola saya, Ariel. Dipuji-puji. Enggak pernah hilang sebutan nama Ariel padanya. Ini nih namanya golongan yang bagus. Kita harus ingat Allah, begitu maksud saya. Dalam setiap apa saja. Sehat, Allah kasih sehat. Berkat wasilah ratib, tapi Allah yang ngasih sehat. Gimana usahanya? Allah yang ngasih untung. Kan musim wabah, iya wabah biarin, tapi Allah kan bisa ngasih untung dalam berbagai kondisi, termasuk dalam wabah. Saya gantungannya ingat Allah aja. Allah. Semuanya Allah. Hidung dia mancung Allah. Akal dia ada Allah. Semuanya ingat Allah. Maka tak ada mengeluh pada dirinya.
Dia sadar kalau dia mengeluh menggunakan otak dan pikiran, dan itu nikmat Allah. Alangkah jahatnya orang yang menggunakan nikmat Allah untuk mengeluh jelek-jelekin Allah. Maka dia tak mau mengeluh, mungkin melegakan perasaan sedikit, tapi tidak merubah keadaan. Jalan saja. Ingat segalanya adalah nikmat Allah. Mereka istiqomah dalam keadaan sulit dan tidak. Wa yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Istiqomah dalam kehidupannya. Istiqomah. Dia ingat sama Allah, segalanya nikmat Allah. Ini bagaimana ini corona ini, katanya nggak jelas, dia nggak pakai bagaimana, nikmati aja, yang penting masih sehat. Makan sehari masih 3 kali, itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, sotomi, mie juhi, belum. Itu sih bukan orang susah sebetulnya. Maka kemudian itu orang-orang yang sunni, dia sadar yang baik-baik dari Allah. Kalau ada yang tidak baik dari kita, mungkin corona dikirim kepada kita karena ada yang gak beres kita ini. Kalau jadi rakyat mungkin kita kurang beres, kalau jadi pemerintah mungkin kita kurang beres dalam mengelola negara ini. Begitulah masing-masing. Innallaha la yusibu bala'an ala qaumin illa bidzambil ladzi yusibuna. Tuhan tidak turunkan bala kepada satu bangsa melainkan karena ada kesalahan pengelolaan kebijakan negara yang dilakukan. Begitu, jadi repot. Kita ini kalau yang baik-baik dari Allah, kalau yang buruk-buruk dari kita. Itulah orang sunni. Selalu ingat Allah. Kenapa Anda kuat ngaji? Kok ngaji mulu? Kok kuat? Vitaminnya apa? Bukan. Saya ini adalah roda, diputer oleh pedal yang digoes oleh yang goes. Selama Tuhan goes, maka saya sebagai roda terus berputar tanpa ada keluhan. Begitulah seorang hamba bergantung sama Allah. Selama Tuhan masih kasih hidup, selama itu Tuhan masih kasih rezeki, ndak usah bingung. Ini payah ada corona. Kemarin aja nggak ada corona, lu ngeluh melulu. Iya, lebih parah ini, ngeluhnya lebih parah. Nggak ada habisnya ngeluh melulu. Emang nggak ada nikmat sama sekali dari Allah. Sehat emang bukan nikmat. Keluarga baik-baik bukan nikmat. Anak nurut-nurut apa bukan nikmat. Kayaknya itu nggak dipandang sebagai kurnia. Orang-orang sunni yang istiqamah, dia sadar seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan Allah terus memberikan kebaikan-kebaikan dalam berbagai apapun. Dia punya lutuf, ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innak latifun lam tazal, ultuh bina wal muslimin. Mereka tidak ujub dalam apa saja. Kenapa? Karena mereka memiliki basirah, kewaspadaan hati, keimanan yang mantap yang dianugerahkan oleh Allah. Kewajiban kita cuman ikhtiar.
keputusan akhir ada pada Tuhan. Tak frustasi kalau gagal, dan tak jumawa kalau berhasil. Begitulah orang-orang Sunni, selalu ingat kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepadanya. Dia ada ilmu, dia memiliki tauhid yang benar. Kemudian kata Imam Ghazali, golongan yang ketiga adalah golongan angin-anginan. Dan inilah orang awam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, angin-anginan. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang kagak ingat. Kapan kalau ingat Allah? Kalau lagi rugi dagangnya, baru baca ratib, pengen tahajud, pengen duha. Kalau dagangnya untung mah lupa lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Oh banyak. Ngaji nggak orangnya? Oh ngaji. Yang mana orangnya? Kalau dia sakit baru, mana itu amalan wiridan tuh? Mana? Kalau menurun bisnisnya, mana itu tuntunan sholat duha tuh? Mana? Ntar kalau udah itu mah lupa lagi. Lupa lagi. Kayaknya Allah tuh bisa nolong kalau sakit doang. Kalau sehat enggak ada Allah. Enggak butuh Allah kalau sehat. Kayaknya kalau lagi rugi doang Allah butuh. Kalau lagi untung mah enggak butuh Allah. Ini bahaya orang yang kayak begini, angin-anginan. Kadang-kadang lagi diomelin sama bini ngaji. Ngapain? Biar tenang. Gitu. Kalau udah enggak diomelin, enggak ngaji. Begitu. Daripada di rumah dinyanyiin mulu, capek juga. Mendingan ngaji juga. Saya ditanya sama orang, kenapa itu majelisnya banyak orang-orang ngaji? Amalannya apa? Bukan pakai amalan. Itu rame majelis karena puyeng di rumah. Diomelin bini mulu. Sampai dari Ciledug nyampe puyeng di rumah. Mendingan ngaji. Begitu. Bukan karena apa-apa. Ngaji aja. Biar tenang. Hidup biar tenang. Orang awam dari Ahlus Sunnah tarotan yantabihun, kadang sadar. Dia memahami ini kurnia Allah. Kadang lupa. Seakan-akan enggak ada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena kurang cahaya dalam hatinya. Sehingga lap-lip, lap-lip, lap-lip. Mungkin baterainya udah menipis, imannya menipis, sehingga lap-lip, lap-lip, nggak jelas. Kalau naik motor dari Bayoran ke Parung rapet, yakin ada Allah. Padahal dari Bayoran ke Parung sejam, tapi pas sholat ya lahya renggang, nggak ada Allah yang 5 menit. Lap-lip, lap-lip, imannya ora jelas. Kalau sholat yang 5 menit renggang, habis itu pulang naik motor rapet, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, bingung juga. Ajaran separuh-separuh, enggak jelas ajarannya. Ini kenapa lap-lip nih? Naqsin fil basirah, kurang pada cahaya batinnya. Fatrah fil ijtihad, kendur pada kesemangatan ibadah.
Orang yang model begini bakal ketemu Tuhan kalau susah doang. Kalau susah baru nyari Allah. Kalau dia senang lupa sama Allah. Rugi orang yang kaya begini. Dan yang model begini, inilah yang harus didandani. Inilah kenapa pentingnya ngaji tentang ujub, supaya kita tahu dan sadar betapa tiada daya kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, sawabiqul himam la yakhruqu aswarul aqdar. Kalau tidak salah itu begitu. Semangat Anda yang menggebu dengan otak dan kemampuan serta kepintaran yang diri. Smart people. Dia mengandalkan kecerdasan otaknya. Biar kata menggebu itu tidak bisa merobek batas-batas takdir ketentuan Tuhan. Maka bergantung saja sama ketentuan Tuhan. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya dagang-dagang, waktunya istirahat. Hidup itu begitu. Ndak usah ngoyok pala jadi kaki, kaki jadi pala, ampe ninggalin ibadah. Rugi. Kalau orang Kristen atau orang non-muslim lainnya, mereka ndak ibadah lalu dimasukkan sama Allah ke neraka umpamanya, masih mending. Kenapa? Udah senang di dunianya, duitnya banyak, punya apartemen mewah, punya rumah mewah, dipik di mana aja, sampingnya ada booth macam-macam, enak. Lah kita di dunia udah sengsara, enggak ibadah, enggak ngaji. Andai di akhirat sengsara, ya cilaka 12. Kalau dia sih mending gak ibadah juga, udah senang di dunia. Lah kita masih sengsara. Begitu. Kan bagus di lockdown. Apalagi kena isolasi mandiri. Nggak ketemu orang, wiridaya 14 hari. Kayak Sultan Hasanuddin kholwat 14 hari sampai jadi Raja Banten pertama. Bagus, kan isolasi mandiri juga. Tapi boro-boro isolasi mandiri yang nonton TV sama baca WA, ya tambah parah. Swab lagi, reaktif lagi. Swab lagi, udah bayar, reaktif lagi. Kegilaan puyeng. Makalah kita dandanin hati kita. Bagaimana laplip nih supaya benar. Iman itu kayak sinyal. Kalau sinyalnya nggak ada, susah. Kalau sinyalnya laplip TV digital, hilang-hilang mulu gambarnya. Inilah. Tapi yang bagus yang nomor 2, kenceng, kuat sinyalnya. Dzakiruna lillahi. Ingat anugerah Allah terus kapan saja. Tapi kita orang awam ini kadang melek, kadang merem, kadang ingat Allah, seringnya kagak. Kalau kaget aja, astaga. Nggak bisa astagfirullah, nggak keluar. Kalau kagum, buset, nggak bisa ngomong subhanallah, subhanallah.
Enggak bisa. Kalau dia pusing, ya ampun, enggak bisa. Ya Allah, enggak bisa. Anda bisa. Ditanya, lagi di mana? OTW, on the way. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, BTW. Bismillahirrahmanirrahim, BMW. Nggak bisa. Allah nggak ada muncul. Ampe malaikat bingung. Tuhan yang model begini terus dikasih hidup, kasih sehat, nggak ditimpa corona. Kagak ingat engkau mulu, astaga, ya ampun, buset. Yang dong, kata Tuhan, enggak. Sore juga ingat. Yang benar, tunggu aja sore. Akhirnya giginya yang lama enggak kambuh-kambuh sakit. Ya Allah, kata Tuhan, ingat saya. Inilah yang kelas rendah, amin-aminah. Nunggu kena musibah, nyari Allah. Kalau enggak ada, Allah hilang. Dan inilah amatu ahli sunnah, orang awam kebanyakan dari ahlus sunnah wal jamaah, karena kurang cahaya batin. Segini bacaan kita. Wallahu